Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ini, masih tetap mendapatkan karunia dan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tiada lain adalah yang pertama nikmatul imani wal Islam, kemudian yang kedua nikmat kesehatan jasmani dan rohaniah, termasuk nikmat sholat berjamaah tadi sudah kita laksanakan, dilanjutkan dengan sama-sama kita mencoba mencerahkan hati dan pikiran kita melalui tuntunan dari Allah maupun teladan-teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kemasan kajian hadis Riyadhus Shalihin yang insyaallah pada malam hari ini pertemuan yang keempat kali, insyaallah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan nanti ini bisa seperti pada pekan yang lalu, kita saling bertanya jawab, interaksi. Saya itu sebetulnya lebih senang kalau ditanya sebetulnya daripada menjelaskan. Tapi kalau tidak dijelaskan tidak ada arah pembicaraan kita. Jadi kalau di kitab ini kan sudah ada bab-babnya. Pada pertemuan yang pertama, 3 kali pertemuan, tempo hari kita membahas tentang ikhlas dan segala seluk-beluknya. Pekan yang lalu kita membahas tentang babut taubah. Dan ini malam ini masih kita lanjutkan. Babut taubah. Babut taubah. Ya, bab yang membahas tentang taubat dan segala seluk-beluknya. Artinya segala hal-hal yang terkait dengan masalah taubat. Tadi firman Allah yang saya baca terdapat di dalam surat At-Tahrim, surat At-Tahrim itu surat ke-66, boleh dibuka Bapak kalau di HP-nya ada Quran, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, dimanapun ia berada, apapun status sosialnya, asalkan kita beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi panggilan itu? Tubu ilallah. Hendaklah kita sebagai orang-orang beriman segera bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu artinya taubat yang sebenar-benarnya. Sebab taubat itu ada taubat setengah hati, ada taubat sungguh-sungguh. Orang Jawa bilang taubat sambel atau kapok sambel. Ini kepedesan bersumpah gak bakal makan sambal lagi, hilang pedasnya dipangan. Itu taubat. Taubat yang seperti itu bukan taubat nasuha namanya. Ya, maka bisa-bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala taubat seperti itu ya. Lalu lanjutannya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Ya. Asa, semoga Tuhanmu. Kalau ada kata-kata semoga itu tapi Allah yang ngomong, itu artinya pasti. Jadi kalau ada kata-kata semoga tapi itu firman Allah itu, maka maksudnya itu pasti. Yukaffir ankum sayyiatikum, Allah pasti akan menghapus segala dosa-dosamu, akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Satu, ini apa namanya? Kegunaannya, manfaatnya taubat. Dihapus seluruh kesalahannya. Wa yaghfir lakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ganjaran yang kedua, orang yang bertaubat itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga-sorganya. Bukan satu sorga, sorga-sorganya, tinggal pilih nanti. Asalkan mau bertaubat. Jadi taubat ini memang luar biasa. Dan taubat ini seperti kita sampaikan tempo hari, salah satu persyaratan untuk memasuki surganya Allah. Karena kalau orang berani mati tapi membawa dosa, wah, jadi masalah di alam kubur, dan jadi masalah selanjutnya di akhirat nanti masalah.
Maka jangan sekali-kali kita mati kalau kita belum terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Begitu juga jangan berani mati kalau masih punya utang belum terlunasi. Jangan berani mati kalau sangunya belum mumpuni. Jangan berani mati kalau punya masalah dengan sesama saudara kita, baik saudara kandung, kerabat ataupun orang lain. Dibereskan dulu. Tidak selesai putus silaturahmi terus kita berani mati, kata Rasulullah gak bisa masuk surga. Termasuk diantaranya taubat. Persyaratan masuk surga itu adalah kita bertaubat dari segala dosa. Maka kalau kita berbicara taubat, bapak-bapak sekalian, itu tidak lepas dari dosa. Maka lebih lanjut, jadi tempo hari apa itu taubat sudah kita jelaskan. Kenapa kita harus bertaubat sudah kita jelaskan. Malam hari ini kita taubat dari mana? Nah, gitu ya. Ya, kita taubat itu dari mana? Taubat itu kan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa-dosa, perbuatan yang melenceng dari aturan Allah, kembali kepada jalan yang sebenarnya. Ya. Ar-ruju minal maksiati ila ta'ah. Ya. Kembali kepada ketaatan kepada Allah setelah kita melakukan berbagai macam kemaksiatan atau pelanggaran. Baik itu pelanggaran terhadap Allah maupun pelanggaran terhadap sesama manusia. Maka jamaah sekalian, karena taubat ini erat kaitannya dengan dosa, maka dosa itu dibagi dua. Ya. Para ulama, bahkan Nabi sendiri menjelaskan dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu masih banyak penghapus yang disediakan oleh Allah, asal kita mau. Banyak penghapusnya. Contohnya kita berwudu dengan wudu yang benar, berwudu dengan wudu yang sempurna. Maka seluruh anggota tubuh kita ini yang pernah melakukan kesalahan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kepala, dan semua itu dibasuh ketika kita berwudu. Kalau kita wudunya dengan benar, maka dosa-dosa kecil itu harapannya bisa terhapus dengan air wudu kita. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba Allah yang beriman berwudu dengan wudu yang sempurna, wudu yang baik, wudu yang benar, maka ketika dia membasuh kedua tangannya, keluarlah, rontoklah, bersihlah segala dosa-dosa yang dilakukan dengan tangannya, jatuh bersama kucuran air wudu itu. Apabila dia berkumur-kumur dan maka terhapuslah dosa-dosa yang dilakukan dengan lesannya, dengan mulutnya. Begitu juga dengan hidungnya, bersamaan dengan jatuhnya air wudhu yang kita gunakan. Begitu muka, begitu kuping juga. Begitu kita usap kepala, itu terbebas dari dosa. Itu dosa kecil. Dosa kecil. Untuk dosa-dosa yang besar gak bisa dihapus dengan wudhu, gak bisa dihapus dengan sholat, gak bisa dihapus dengan puasa, gak bisa dihapus dengan haji, kecuali kita syarat satunya bertaubat. Bertaubat. Kapan kita harus bertaubat? Ya sekarang ini. Ya, sekarang ini. Mumpun kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita jelaskan apa itu dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil ini sudah hampir setiap hari kita kerjakan itu. Kita keluar dari rumah, lihat auratnya orang. Kan dosa ya Pak ya? Melihat aurat, melihat paha, melihat pokoknya yang diperintahkan oleh Allah ditutupi itu ya. Baik aurat sesama jenisnya sama-sama laki-laki, lebih-lebih kalau kita berlawanan jenis. Mereka pun perempuan juga begitu. Itu dosa. Tapi nek saben dino terus dilakukan, apalagi begitu melihat dipelototin kayak gini ya. Mestinya kata Nabi itu, kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan tidak sengaja, segera kita berpaling. Itu kata Rasulullah, itu rezekinya mata. Pandangan pertama rezekinya mata. Pandangan kedua dan seterusnya begini terus, itu dosanya mata. Itu berarti bahwa kita ini kadang-kadang susah untuk menghindar.
Kadang-kadang buka HP, lagi-lagi buka Quran, Pak Syukrin, tiba-tiba muncul pesan sponsor. Biasanya nih sponsor-sponsor itu erat kaitannya pasti wanita-wanita yang sensitif kita itu ya. Jadi Pak Syukrin nggak dilihat eman. Nek dilihat ya dosa. Dosa nggak kalau ngelihat HP cuman gambar video itu, dosa nggak? Podo aja melihat langsung, itu apa bedanya? Maka hati-hati itu yang suka selfie-selfie itu. Beritahu istri-istri kita, anak-anak perempuan kita itu, kalau selfie auratnya terbuka, waduh, itu lebih besar dosanya daripada yang kita keluyurkan. Itu kan kalau nggak dihapus setiap dilihat orang itu dosa. Termasuk suaminya kalau membiarkan istrinya, anak perempuannya begitu, dosa juga. Nanti ditanya pertama kali di akhirat. Memang media sosial ini ada banyak baiknya, tapi banyak juga mudaratnya. Terutama ini paling kita mau dosa, bisa luar biasa ini pengaruhnya ini. Makanya paling banyak menyita kehidupan kita 24 jam itu pasti HP. Iya, bagaimana enggak nyetir lihat HP? Padahal itu berbahaya, betul? Ya, HP-nya baru dimasukkan, bunyi dikeluarkan lagi. Betul. Sedang makan lihat HP, sedang minum lihat HP. HP-nya ketinggalan di pasar kembang, dari sini kembali ke pasar kembang. Begitu istrinya yang ketinggalan, ditelepon sampai ngojek aja. Ya, lebih hebat HP daripada istri. Itu loh Pak, pengaruhnya itu. Ada yang lebih lucu lagi, sedang jongkok di kloset itu ya, jongkok ya, belum cewek itu, bunyi HP-nya, nggak cewek langsung berdiri ngambil HP, subhanallah. Itulah luar biasa. HP ini dulu kita kalau di terminal, di bis, di naik kereta api itu pasti kita silaturahmi. Bapak sinten asmane saking pundi, berkenalan. Sekarang mana? Konsentrasi gini sampai ke Jakarta disuruh lihat HP saja, Jogja pulang pergi lihat HP saja, akhirnya nggak kenalan lagi. Jadi gara-gara HP ini membuat kita putus silaturahmi dengan sama manusia. Itu dari segi negatifnya, tapi segi manfaatnya juga ya tergantung yang penggunanya. Sekali lagi bahwa HP ini juga kalau tidak hati-hati merupakan sumber segala dosa, sumber segala maksiat. Apalagi nih lihat video, baik disengaja ataupun karena lihat yang lain, tapi tiba-tiba muncul pesan sponsor dan itu apa dosa besar itu? Ulama ada yang berkata ada 7, tapi ada juga 10. Ingin saya terangkan ya. Yang pertama, dosa besar yang tidak bisa terhapus dengan air wudhu, dengan sholat itu yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, dia taat kepada Allah, tapi masih juga punya keyakinan-keyakinan yang selain kekuatan dari Allah. Contohnya praktek perdukunan. Banyak loh itu. Praktek perdukunan. Biyen Pak Bo, dukun itu disebut dukun. Sekarang digeser namanya paranormal. Diperhalus bahasanya. Saya punya teman itu dulu nawar-nawarkan ya Pak, sakit kepala, saya bisa Pak ngobati. Bisa ngobati apa bisa menyembuhkan? Termasuk menyembuhkan. Bohong sampean, yang menyembuhkan itu Allah, sampean nggak bisa. Ya, saya bisa menyembuhkan penyakit begini nanti. Karena sekarang saya paranormal saya. Kalau dipanggil dukun nggak mau. Ketemu beberapa saat kemudian, sampean sudah 3 kali ngobati aku tuh kakinya. Aku mulai ragu aku sekarang kepada sampean ini. Iya Pak, aku sudah taubat sekarang. Sekarang aku sudah jadi normal. Tadi paranormal, sekarang sudah jadi normal. Artinya nggak praktek dukunan lagi. Ternyata saya tersesat katanya gini belajar gitu. Hati-hati. Syirik kepada Allah itu adalah induk segala dosa dan tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa yang lain masih ada harapan diampuni. Tapi kalau syirik nggak ada maaf bagimu. Maka hati-hati. Termasuk riya. Kalau kita riya beramal itu dengan suka dipamer-pamer, suka diperdengarkan kepada orang lain, itu riya. Itu termasuk syirik, tapi syirik kecil. Tapi syirik kecil naik kekerapan dilakukan, lama-lama jadi besar juga. Maka hati-hati dengan riya. Tempo hari riya itu lawannya
Ikhlas. Kalau kita ikhlas berarti riaknya hilang. Kalau kita riak maka ikhlasnya ya berlawanan. Maka tidak ada orang setengah riak setengah ikhlas, gak ada. Ya riak ya ikhlas begitu. Yang kedua, dosa besar yang kedua yang memerlukan taubat ini az-zina. Berzina. Dulu bahasanya melacur. Sekarang diperhatikan lagi bahasanya. Kalau dulu WTS, wanita tunasusila. Sekarang pekerja seks komersil. Jadi memang sudah pekerjaan itu, sudah profesi. Itu urutan yang kedua. Zina itu urutan yang kedua. Dosa besar yang kedua. Setelah syirik. Yang ketiga, al-qatlu. Qatlu nafsi, menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Menghilangkan nyawa seseorang. Ya, kecuali yang dibenarkan. Kalau kita menghilangkan nyawa seseorang itu karena agama kita diacak-acak oleh orang kafir, kita ini dengan negara kita diacak-acak, keyakinan kita diacak-acak, keluarga kita diacak-acak, harta kita, kemudian kita mati bergulat, kita membunuh, enggak, malah dapat pahala kita. Yang membunuh itu istilahnya yang kesalahannya kadang-kadang hanya persoalan harta warisan apa ya, gini ya. Kan sekarang banyak gini, dikit-dikit tak bacok loh konya, biasanya begitu ya. Itu dosa besar. Yang ketiga al-israq, bukan isyraq tapi israq, nyolong, mencuri. Ya, keempat. Ini lebih berat. Termasuk bagiannya sini dan ini paling korupsi. Sebetulnya kalau pencuri sama koruptor itu kan sama. Cuman diperhalus sahabatnya. Tapi biasanya nek mencuri paling-paling ya sandal, endok ayam itu. Tapi kalau namanya koruptor, uang negara yang ya. Dan itu kalau mau bertobat susah itu bertobatnya. Kalau kita punya dosa kepada orang lain gampang, minta maaf langsung, mudah-mudahan bertobat kepada Allah diampuni. Tapi kalau milik negara, nggak sanggup kita minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia ini karena itu pajak itu disitu udah dikorupsi. Maka orang yang korup itu ya nggak dikembalikan, waduh, habis terhapus semua amal kebaikannya itu. Ini urutan yang keberapa ini? Mencuri termasuk korupsi atau korupsi saja lah, nggak usah mencuri. Ya. Kalau kita bilang korupsi, mencuri sudah termasuk di dalamnya. Yang berikutnya masih dosa besar yang memerlukan taubat. Durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati yang masih orang tuanya hidup. Ridhollah fi ridhol walidain, kata Nabi ya. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Kalau kita bikin mangkel orang tua kita pernah berbuat ini sesuatu ya, dan kita tidak dimaafkan, gak bisa masuk surga ya. Ini pentingnya karena kita ini nggak mungkin ada di dunia ini tanpa sebab kedua orang tua kita. Maka kita itu hati-hati jaga hubungan baik. Kalaupun sudah tiada, masih banyak cara-cara kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, tidak putus karena beliau sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal itu, orang meninggal gak mungkin bisa nolong kita karena dia sudah meninggal. Tapi orang hidup masih banyak cara untuk menolong orang mati, terutama kedua orang tua kita. Antara lain melalui doa yang kita panjatkan. Sudah berapa ini? Tadi saya ngomong 10. 5. Durhaka kepada orang tua. Mempelajari ilmu sihir, dosa besar juga itu. Mempelajari, apalagi kalau mempraktekkan. Mempelajarinya saja sudah haram, apalagi kalau mempraktekkan. Termasuk bekerja sama dengan tukang-tukang sihir, tukang tenun, tukang santet, black magic. Ya itu sama itu artinya ya. Bahasa Inggrisnya black magic. Ya, nyuruh nyantet orang. Orang yang profesinya kayak gitu dikasih uang 50.000 aja udah. Padahal nyawa ini kadang-kadang juga disiksa itu orangnya. Maka itu termasuk dianggap dosa besar. Sudah berapa? 6. Meminum minuman keras dan narkoba, sama itu ya. Miras sama narkoba, sama itu. Itu induk dosa besar semua itu. Kalau orang Jawa bilang molimo. Apa Pak Bo? Molimo itu apa aja? Maling, maton, minum, madat, ya itu induk segala dosa itu.
mengisap ganja mungkin. Dan ini harus sering disampaikan ke anak-anak kita ini. Karena anak kita yang masih lugu itu tiba-tiba diiming-iming dekat ini ya. Tetangga saja kemarin ketangkap 3 orang masih usia SMP. Ya udah. Karena luar biasa sekarang ini. Maka itu dosa besar. Sudah berapa? 7. Yang ketiga ini apa lagi? Ya, menjadi saksi palsu. Ya, menjadi saksi palsu termasuk dosa besar itu. Ya karena diiming-iming sesuatu mau menjadi saksi karena ada sesuatu ya. Waduh, hati-hati. Ya. Kemudian fitnah dan ghibah. Ya. Fitnah, ghibah itu dosa besar, Pak. Dan ini hampir setiap hari kita lakukan. Kalau umpamanya saya ditanya, Pak Hayi pernah berbuat ghibah? Wes ngaku aja. Ya saya kadang-kadang nggak mau, tapi Pak Sukrin yang ngajak ngomong-ngomongin ceritakan orang. Ya terpaksa, iya. Kan biasanya begitu Pak. Kalau orang sudah tahu kita ini ghibah, ini berbuat dosa, ngerasani elek ini, sudah tahu kita biasanya nggak berani. Pak, jangan ngomong kayak gitu, itu dosa. Malah ikut nimbrung biasanya. Sebetulnya kalau kita melihat orang kayak gitu, sikap yang paling bagus kita hentikan karena ada dosa, atau kita tinggal daripada nanti kena dosanya, atau ikut nimbrung. Pak Agus, yang mana yang paling bagus Pak Agus? Ditinggal. Tapi biasanya nggak kayak gitu. Ikut nimbrung biasanya. Sampai presiden apa dirasani semua gitu ya, sampai dino itu sampai gini ya, mangkel. Padahal gak kenal, gak pernah ketemu juga. Hati-hati. Ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain yang orangnya tidak hadir. Andaikan hadir kita bicarakan, pasti dia marah. Itulah ghibah. Ya. Sedangkan fitnah menjelek-jelekkan orang lain padahal orang lain itu nggak jelek. Ya. Kalau menjelek-jelekkan orang lain, orangnya memang jelek, itu aja dilarang. Apalagi orangnya baik kita jelek-jelekkan, dilarang. Kata Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah orang itu dosanya lebih besar daripada mateni uang. Bukan main. Kalau kita membunuh orang itu dampaknya paling cuma orang yang dibunuh, tapi kalau menyebarkan fitnah, ditaruh di HP itu, di-share, dibaca ratusan ribuan orang, bukan main dosanya itu ya. Hoax kata orang sekarang, hoax ya. Fitnah itu. Coba Islam itu menjelek-jelekkan orang lain yang orangnya memang jelek, dilarang. Apalagi yang orangnya baik kita jelek-jelekkan. Pak Sukrin kalau dijelek-jelekkan sama orang, padahal sampean memang jelek, marah nggak sampean? Umpama ini, sampean jelek, dijelek-jelekkan orang, marah. Ya itu padahal memang main jelek. Apalagi kalau yang baik-baik dijelekkan, marahnya tambah nemen. Tapi sikap kita seandainya kita mampu, kita jelek, dijelek-jelekkan orang, ya jangan marah, memang jelek. Ya, mestinya andainya kita mampu. Sampean gini maling, sampean begini, padahal enggak. Ya enggak usah, ya memang jelek ya, enggak usah marah, memang jelek. Ya, sebaliknya kalau kita baik-baik dijelek-jelekkan orang, jangan marah juga. Meskipun dijelek-jelekkan ya tetap baik kok kita. Tapi adakah orang yang tidak begitu? Orang jelek dijelek-jelekkan saja marah, apalagi kalau kita baik-baik dijelek-jelekkan. Namanya fitnah. Dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Sudah berapa? 9. Apalagi Pak Arif? Lari dari perang. Ya, lari dari perang. Sudah 10. Judi masuk. Jadi enggak 10 itu, lebih ya. Sudah ya. Judi masuk. 50. Iya, tapi saya yang hampir keseharian saja, yang istilahnya sudah hampir kita saksikan setiap harinya. 10 macam dosa besar. Meninggalkan sholat 5 waktu. Sama memutus silaturahmi. Ya, memutus silaturahmi. Itu gak bisa masuk surga itu. Meninggalkan sholat 5 waktu gak bisa masuk surga. Memutus silaturahmi gak bisa masuk surga. Memang banyak ya. Saya baca di hadis, satu hadis ada yang menjelaskan, ada katanya 7. Di hadis yang lain kalau dikumpul itu ada 10. Ditambah lagi dengan bisa banyak. Dosa besar. Termasuk memperoleh harta
Memperoleh ini dan memakan harta yang haram atau yang tidak halal. Itu juga dosa besar itu. Memperoleh harta itu. Hah? Ya termasuk, apalagi itu riba. Riba dosa besar juga. Sekecil-kecil dosanya orang yang memakan riba itu sama lebih besar daripada berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu paling kecil. Bahkan di Al-Quran dikatakan riba itu sama dengan kita menantang perang dengan Allah. Bagaimana dengan kita naruh duit di bank? Sebagian besar ulama mengatakan haram, ada juga sebagian ulama mengatakan boleh. Pak Syukrin ikut yang mana? Yang boleh. Begini aja kalau saya, jangan diniatkan untuk menganakkan uang supaya kita selamat. Kita menggunakan jasa bank itu tujuannya untuk kemudahan bertransaksi, yang kedua untuk keamanan. Ya, perkara nanti ya dapat bunganya itu kita nggak meniatkan kok. Iya ya. Ya ambil, nanti sedekahkan untuk kegiatan-kegiatan proyek-proyek Allah, begitu aja cara aman. Karena kita nggak bisa menghindar. Contohnya mau berangkat haji, berangkat umroh, iso tak nggak menggunakan bank. Ya, jadi dalam situasi darurat itu biasanya, ya. Tapi jangan terus-terusan, sesekali ya. Mintakan aja gitu tujuannya. Jadi memakan riba, memperoleh rezeki dengan tidak halal, apalagi sampai memakannya. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Segala daging yang tumbuh kita ini tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka besok kalau mati lebih pantas tempatnya adalah diceburkan ke dalam neraka jahanam. Suka memakan barang yang haram. Yang subhat saja sudah dilarang. Memakan subhat kalau bisa. Katanya Nabi, innal halala bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, sudah tahu semua orang. Wal harama bayyinun. Yang haram juga semua tahu semua kita. Wa ma bainahuma hal mustasbihatun. Yang antaranya itu halal gak jelas, haram gak jelas. Namanya syubhat, remeng-remeng. Saya ada keponakan kerja di rumah sakit Bundar Gresik, humas. Bagaimana hukumnya memakan uang siluman? Apa uang siluman ini kok apa? Nggak ngerti aku. Terangkan dulu. Gini loh Om, aku ini kan humas. Itu aku sama pimpinan rumah sakit kadang-kadang dikasih 1 bulan itu 2 kali lipatnya daripada gaji yang seharusnya saya peroleh. Saya kadang-kadang bertanya, aku naik takok di Senen ya. Sampai kok tanya-tanya, mau nggak? Gitu. Ngomong ya. Jadi saya nggak berani, saya ambil aja. Ya, saya itu namanya rezeki yang subhat. Terus bagaimana? Ya terima saja, saya bilang. Nanti kamu ya, makanya kan harta-harta yang kita peroleh, kenapa harus kita bersedekah? Kenapa kita berimpak? Dengan impak sedekah kita itu harta-harta yang nggak jelas tadi, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan tentang dosa-dosa besar. Nah sekarang, kalau kita memiliki dosa besar, karena dosa besar itu syaratnya harus bertaubat. Bertaubat baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara bertaubat yang benar? Cara bertaubat yang benar gampang. 1, berhenti dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang selama ini kita lakukan. Berhenti aja, syaratnya berhenti. Ya. Yang kedua, berkomitmen dalam dirinya sendiri bahwa saya pantang kembali akan. Seandainya kita mampu bersumpah, demi Allah, saya tidak akan melakukan perbuatan. Jadi berkomitmen kepada dirinya, berazam, mempunyai komitmen bahwa benar-benar saya nggak bakalan kembali lagi, saya nggak bakalan mencuri lagi, saya nggak bakalan berzina lagi, saya nggak bakal mempersekutukan Allah. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, menyesal. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat terus mana nggak menyesal, koyok ketawa gitu, nggak ada rasa takut dengan Allah itu ya itu tobatnya tidak diterima. Nah, ini yang 3 ini kalau berkaitan dosa kita dengan Allah. Dosa itu ada 2. Ada dosa yang dilakukan manusia yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang dilakukan oleh manusia hubungannya dengan sesama manusia. Contoh, Allah nyuruh kita sholat, nggak sholat, itu kita dosa kepada Allah, nggak ada kaitannya dengan orang.
Allah nyuruh kita berzakat, gak zakat, dosa kepada Allah. Kita disuruh berpuasa, gak puasa, dosa kepada Allah, gak ada hubungannya. Tapi kalau larangan Allah yang biasanya dilarang itu dosanya dua. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang yang kita rugikan, yang kita dolimi itu ya. Misalnya kata Allah, jangan kamu menggunjing, jangan kamu memfitnah orang lain. Dosanya dua. Pertama, dosa kepada Allah karena larangannya kita langgar. Yang kedua, memfitnah orang lain itu kan merusak reputasi nama orang, itu dosa. Mendolimi berarti. Syaratnya kalau kita punya salah kepada Allah tadi itu, berhenti melakukan, berkomitmen tidak akan melakukan lagi, ya, kemudian bertaubat kepada Allah, menyesal, ya. Kalau itu hubungannya dengan Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, maka syaratnya kita harus minta maaf dan harus diucapkan, Pak Bo. Wah, enggak salaman-salamat toh, enggak, harus diucapkan. Umpamanya kalau kita pernah mengambil sandalnya orang, sekarang kita ya jangan cukup minta maaf. Minta maaf Pak, dulu sandalnya sampai di masjid saya yang ngambil. Minta maaf Pak, dulu pencitnya sampean dulu hilang itu saya ngambil. Sampai nggak ada rumah saya ngambil. Kebetulan istri saya hamil muda kepingin makan pencit misalnya, saya ngambil. Ya, kalau nggak diomongkan kayak gitu nggak lepas dosanya, diomongkan. Nah, ada sesuatu yang sulit nanti kalau sudah berkaitan dengan hal yang lebih itu, diomongkan bahaya, tidak diomongkan nggak sah tobatnya. Contohnya begini, kita pernah ngajak berselingkuh dengan istrinya orang lain. Itu minta maafnya kemana itu Pak Bos? Cukup kepada Allah atau perlu minta maaf kepada suaminya juga? Minta maaf kepada suami. Syaratnya minta maaf harus ngomong. Apa kesalahanmu, masa maaf toh? Ya, bagaimana caranya ini? Nek ngomong dibacok. Tersinggung kan orang ya? Pak minta maaf sampean dulu waktu ke Jakarta itu saya nidurin istri sampean cuma seminggu kok Pak. Gitu kira-kira. Nek nggak ngomong kayak gitu nggak diterima. Syaratnya nih, maka sulit kita. Andaikan dosa itu bisa dipilih, lebih baik berdosa kepada Allah daripada berdosa karena kalau kita kepada orang lain itu angel Pak minta maafnya. Kadang-kadang sudah minta maaf, nggak ada maaf bagimu. Kon wes kenemenan kon niku yo. Kak ngerti di sini loh sakitnya tuh di sini ya. Nggak gampang. Kalau kita kepada Allah sampai kita bertobat sepenuh hati, yakin tidak akan melakukan, minta ampun diiringi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dihapus oleh Allah dosanya. Andaikan mentok sampai langit pun dihapus oleh Allah. Asalkan sungguh-sungguh tobatnya, tobat nasuhai kumah. Tapi kalau kepada orang punya salah, nggak mudah. Kalau saya ngomong punya urusan sandal jepit sama pencit, wani aku. Tapi kalau berkait dengan satu itu tadi, atau orang tuanya, anaknya orang misalnya yang gadis kita celakakan misalnya, terus minta maaf, kan orang tuanya belum punya salah. Pak minta maaf dulu, anak sampean itu waktu dulu saya yang meteng misalnya. Oh, dibacok karena menyinggung orang. Terus gimana kira-kira Pak kalau sudah seperti ini? Gimana cara minta maafnya? Ada nggak bahasa yang lain kita? Ini mengolah kata ini ya. Diksinya itu pakai diksi apa kalau sudah seperti itu? Begini, masih ada cara. Kalau kita terlalu terlalu vulgar, terlalu terang-terangan dibaca orang, maka kita berniat kepada Allah, mudah-mudahan yang kita ganggu itu sudah paham, kita juga paham, ucapkan begini, Pak minta maaf Pak, yang sedalam-dalamnya Pak, lahir batin. Tapi niatkan tadi, iki loh Pak, aku nek ngomong takut dibacok sama sampean. Ya itu caranya. Minta maaf Pak, aku minta maaf. Karena kebetulan dia angkatan laut, minta maaf Pak yang sedalam-dalamnya. Ya, karena angkatan laut, sudah ngerti tuh. Karena angkatan udara Pak, saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Ya gitu ya. Ya, angkatan udara setinggi-tingginya. Angkatan darat, Pak minta maaf yang seluas-luasnya Pak. Kalau polisi, coba Pak Rian. Cara Pak Rian minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Soalnya polisi biasanya dikasih sedikit ya enggak mau. Tapi bukan polisi Indonesia loh, bukan. Polisi Malaysia. Kalau di Indonesia tidak. Sesama bis kota dilarang saling mendahului.
Itu Pak syaratnya. Maka hati-hati kita berbuat dosa pada Allah. Nggak gampang minta maafnya. Tapi kalau memang sudah tidak ada jalan lain, karena jangan vulgar Pak, pasti marah orang. Maka gantilah dengan bahasa yang sangat sederhana tapi terwakili. Minta maaf Pak Gus, lahir batin ya. Jangan salaman tok, ya. Syaratnya begitu. Itu baru dikatakan taubat nasuha yang ada kaitannya dengan dosa dengan sesama manusia. Yang terakhir, kalau ada hak-hak, misalnya kita ngambil barangnya orang, balekno. Jadi orang yang korupsi itu baru diterima taubatnya oleh Allah kalau uang negara itu dikembalikan. Enggak diterima taubatnya. Kembalikan. Apakah kita punya utang? Bayar utangmu. Apakah kita merugikan orang lain? Ya. Maka hati-hati kalau kita pinjam, Pak. Pinjam itu, saya sinten sama sampean? Pak Tugas, aku pinjam mobilnya Pak Tugas. Dari sini ke Perak. Boleh? Pinjam mobil loh, tapi saya nggak ngisi bensin, dosa nggak saya? Sama sampean. Pinjam mobil, nggak diisi bensin, dosa nggak? Ngapusi nggak itu? Ada penipuan nggak di dalam itu? Ngapusiku, mestinya bahasanya kalau bisa, Pak Tugas, aku pinjam mobilnya, mesisan minta bensinnya Pak, lagi tanggal itu. Mestinya begitu, tapi bahasanya malu kayak gitu. Itu merugikan itu. Mobil bisa dipinjam. Bensin nggak bisa karena barang habis. HP boleh dipinjam, pulsa. Pak Sukren pinjam pulsanya, aku mau nelpon ke Jakarta 5 menit coba. Oh nggak dikasih. Lain kali nak minta itu pasti nggak dikasih. Yang begini-begini kadang-kadang kita lakukan, pada situ terdapat kedoliman. Ya ini, mari kita ingat-ingat siapa kira-kira yang pernah kita perlakukan seperti ini. Masih ada kesempatan ini. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, selesaikan. Jangan mati sebelum dosa termaaf. Apalagi kata Nabi, ajilu bit taubati qablal maut wa ajilu bis sholati qablal faut. Ada 2 perkara kata Nabi, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda bahaya. Apa itu yang pertama? Taubat, jangan ditunda-tunda. Sekarang ini juga jangan besok saya, kalau saya sekarang. Ya. Dan bertaubatnya itu tidak sekali, setiap hari. Seperti kata Nabi tadi, Inilah astaghfirullah wa atubu ila fil yaumi kullu marratin sab'ina marratan hatta mi'ata marrah. Saya, Nabi itu dijamin orang yang tidak punya dosa, dalam sehari semalam Nabi itu bertaubat, minta ampun kepada Allah 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hafal ya Pak ya? Coba bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nek kepanjangan enggak hafal ya ketok. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kan lebih pendek. Enggak hafal juga karena sudah tua baru ini. Astagfirullah. Boleh. Jangan astagfir ya salah. Diketok 100 kali Pak. Wa atubu ilaihi. Lesannya ngucap, hatinya yakin bahwa kami tidak akan kembali lagi melakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin kita sekarang ada kesempatan untuk saling melengkapi. Monggo Pak Bowo, Pak Rian. Nggih. Salah satunya dari narkoba. Maka tempat kita itu kan merokok. Merokok itu kandungan racunnya kan tinggi. Dan itu merusak kesehatan. Ya. Termasuk lingkungan. Dan ekonomi. Ya pokoknya Islam gimana? Ulama berkomentar berbeda, tergantung motivasi dan kepentingan. Sebagian besar ulama mengatakan haram merokok. Apa dasar pemikirannya? Ya, karena seluruh ahli kesehatan kalau dikumpulkan seluruh dunia, tak satu pun berkomentar bahwa merokok itu tidak merusak kesehatan. Kalau kita sudah tahu bahaya tentang sesuatu tapi masih dilakukan juga, nurutin enaknya, mungkin memang ada keenaan, itu namanya sama dengan mendolimi dirinya sendiri. Berbuat dolim itu ada 2, mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain. Lah merokok itu dua-duanya. Mendolimi dirinya sendiri karena itu paru-parunya akan rusak nanti, jantungnya akan rusak. Mendolimi orang lain, perokok aktif dan pasif, kena asapnya kan dosa juga. Maka saya Pak Bowo setuju haram merokok itu. Saya, terutama untuk diri saya, tapi saya nggak berani mengharamkan. Silahkan untuk diri saya haram merokok, ikut pendapat ulama yang haram. Tapi sebagian ada katanya makruh.
Soalnya masih banyak juga ustadz kiai juga suka merokok itu. Jadi katanya merokok itu karena makruh. Ya, punya alasan juga. Nek nggak ngerokok katanya wong rokok itu cuma bagusnya dibakar. Kasihan petani tembakau itu nganggur semua. Pabrik rokoknya nganggur semua. Pekerjaannya, karyawannya nganggur semua. Maka sebaiknya merokok gak apa-apa, makruh saja. Alasannya itu ya. Pak Sukren ikut yang mana? Yang makruh apa yang haram? Yang haram. Karena nggak merokok. Tapi kalau yang merokok nggak berani. Gitu. Jadi tapi belum ada yang mengatakan Pak. Belum ada mengatakan dosa besar. Dasar kita itu kan Al-Quran dan hadis. Iya. Saya kadang-kadang nggak sependapat kalau ulama yang ini Quran dan hadis bagaimana? Ada di surat Al-Maidah apa itu ya? Saya pernah baca itu. Itu bisa jadi wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Allah mengharamkan kepadamu segala yang segala yang kotor-kotor dan yang keji. Kan merokok itu kan kotor juga sebetulnya ya. Merokok mengandung bahaya itu ya. Tapi yang paling pas tadi itu berbuat dolim haram hukumnya. Dolim dibagi dua, mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain. Itu lebih gitu. Banyak, nggak cuma satu ayat itu. Ini kan haram. Iya haram. Tapi orang-orang yang menganggap karung masih cari-cari alasan itu tadi ya, kasihan petani tembakaunya katanya pabrik rokoknya ini masih tapi kan itu terpulang kepada iman lagi Pak. Iman. Kalau orang yang imannya ya takut terhadap azab Allah itu ya hati-hati. Tapi orang yang kadang terlanjur, dan biasanya orang kalau sudah terlanjur banyak berbuat dosa itu kadang-kadang memang angel, tobatnya itu angel. Jadi nek dituturi ngandani, tuturi handayani, nek dituturi malah balik ngandani. Itu biasanya orang yang suka bermaksiat itu, gak gampang. Tapi kalau orang-orang beriman begitu diingatkan, bagus, gak keliru tak sampean. Kenapa Pak Yi? Menurut saya itu gak bagus itu, merusak kesehatan. Oh nggih, saya sudah berniat nggak mau merokok lagi. Itu gampang dituturi. Nah orang sudah terlalu banyak berbuat maksiat itu, kalau orang banyak bermaksiat, pertama nuraninya akan ketutup dengan dosa-dosanya itu. Jadi kalau dituturi itu mental. Ya. Orang yang banyak berbuat maksiat itu kecerdasannya juga hilang. Baik kecerdasan emosionalnya maupun kecerdasan religinya ya. Ya, kedua, orang yang banyak berbuat maksiat itu susah untuk mendapatkan taufik. Hidayah dapat tapi taufik gak bisa. Apa bedanya hidayah dan taufik? Kita ini sudah dapat hidayah semua. Akal itu hidayah. Al-Quran juga hidayah. Ilmu juga hidayah. Banyak orang sudah ngerti. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi nggak bisa ngelakoni. Orang yang sudah tahu sesuatu bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh, tapi tetap melakukan tidak boleh. Itu namanya dapat hidayah, tidak dapat taufik. Tidak taufik, Allah tidak memberikan kemampuan untuk berada pada jalan yang benar. Tapi tahu kalau dia benar. Karena waktu sudah sampai, nanti insya Allah sekali lagi mungkin ya kita bahas lagi ya. Nanti apa keuntungan dan kerugian orang-orang yang bertaubat akan kita kaji sekali lagi pertemuan dalam pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bertaubat dari segala dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil juga, agar kita nanti bisa selamat di dunia, bersama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bersama-sama.